Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusa Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Tidak lain tidak bukan beliau adalah panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan, juga mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, di antaranya dengan meramaikan pengajian rutin di masjid yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah dan ataupun saudara dari ibu, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam kelima di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Januari tahun baru Masehi 2025. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang keberapa saya lupa lagi nih. 601, betul. Padahal saya pura-pura lupa. 601. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali taklim kita yang ke-601 pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Betil ganiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Sholawat
Sholawat kita awali dengan doa di bulan Rajab dulu, nanti baru masuk sholawat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Telah diterangkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya salatan fal yusalli ija jakaro la kaffarotalaha illa jalika wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikrillah. Kata beliau, man barang siapa nasia yang lupa sholatan akan suatu sholat dari sholat fardu yang 5 waktu. Misal kita lupa melaksanakan sholat subuh. Kalau lupa berarti nggak inget. Kalau nggak inget pasti lupa. Atau lupa melaksanakan sholat zuhur, mungkin oleh karena saking sibuknya dengan urusan dunia sampai poho, sampai lupa kewajiban sholat zuhur. Atau lupa mengerjakan sholat asar, atau lupa mengerjakan sholat maghrib, dan ataupun lupa mengerjakan sholat isya, mungkin oleh karena lagi nonton TV, terlena, hanyut dalam buayan TV sampai lupa sholat isya, akhirnya ketiduran, bangun subuh, nggak sholat isya. Kata Nabi, man nasya sholatan, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat dari sholat fardu yang 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam mukallaf, fal yusolli, kata beliau, fal yusolli, maka hendaklah ia mengerjakan sholat ija apabila jakaro ia telah ingat. Nah, setelah ingat, oh iya ya, tadi saya perasaan belum sholat subuh atau belum sholat zuhur. Nah, ketika ingat bahwa kita belum mengerjakan kewajiban sholat, maka segeralah melakukan sholat tersebut, yakni dengan diqodho. Apa itu qodho? Qodho itu mengerjakan sholat bukan pada waktunya, karena waktunya telah habis. Maka niatnya qodhoan. Misal kita mengqodho sholat zuhur yang tertinggal, boleh mengqodho sholat zuhur walaupun bukan di waktu zuhur. Contoh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati, jangan pakai adaan. Adaan mah mengerjakan sholat di dalam waktunya. Ini kan mengerjakan sholat di luar waktunya, waktunya sudah habis, maka adaan diganti dengan qodhoan. Mustaqbil kiblati qodhoan fardhu lillah atau lillahi ta'ala, nggak usah pakai pardon lagi, lillahi ta'ala, karena di awal sudah ada fardhu zuhri. Nah, aku niat mengerjakan sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, qodhoan, sebagai qodho lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kerjakan sholat zuhur sebagaimana biasa. Jadi kata Nabi, man nasya sholatan fal yusolli ija jakaroha, barang siapa yang lupa mengerjakan kewajiban sholat, maka hendaklah ia mengqodhonya apabila ia telah ingat kembali. Nah, ini hadis menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum terhadap diperintahkannya kita mengqodho sholat yang tertinggal.
Jadi kalau umpama ada orang berpendapat nggak ada tuh qada salat, nah boleh jadi orang tersebut nggak hafal hadis ini. Ini hadisnya. Imam As-Subki saja pernah mengkodok salat saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Kalau orang telah meninggal dunia, dia nggak usah mengkodok salatnya. Kenapa? Yang nggak bisa orang yang udah meninggal, gimana mengkodoknya? Tapi boleh dikodokkan oleh anggota keluarganya. Misal, kita punya bapak sakit selama seminggu, sakitnya cukup lumayan parah, menyebabkan dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu selama seminggu. Berarti 5 waktu kali 7 hari, berarti 35 waktu dia punya hutang sama Allah. Ternyata bapaknya enggak sembuh, malah mati, maka wajib anaknya mengkodokkan. Kalau kasihan sama bapaknya, mengkodokkan sholat bapaknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakara. Barang siapa yang lupa mengerjakan kewajiban sholat, maka hendaklah ia mengerjakan sholat tersebut, yakni mengkodoknya apabila ia sudah ingat kembali. Dalam hal orang Islam meninggalkan sholat, itu ada 2 golongan. Golongan yang pertama, dia meninggalkan sholat bigoiri ujrin, tanpa adanya ujur. Artinya dia sengaja meninggalkan sholat hanya karena malas saja, hanya karena memperturutkan ajakan syaiton saja, bisikan syaiton saja diperturutkannya, hanya karena memperturutkan hawa nafsunya, atau hanya karena lebih mementingkan urusan dunia, sampai berani melalaikan sholat, sampai berani meninggalkan kewajiban sholat. Nah, ini golongan yang pertama, meninggalkan sholat bi ghairi ujrin, tanpa adanya ujur, yakni dengan sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu muta'ammidan dengan sengaja, bigoiri ujrin, tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, dia tinggalkan kewajiban sholat dengan sengaja hanya karena malas atau hanya karena sibuk ngurusin dunia, faqad kafara jaharon, maka sungguh ia telah kafir dengan nyata. Masya Allah. Ini pakai kod loh. Menurut ahli tata bahasa Arab, ini kodnya kod harfiah. Kemudian kafaro ini fi'il madi. Ketika fi'il madi kemasukan kod harfiah, itu mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir, jiharon, dengan nyata. Tapi seluruh para ulama mazhabul arba'ah, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mengenai hadis ini mereka terbagi ke dalam 2 bagian. Sebahagian berpendapat dia kafir kalau dia meninggalkan sholatnya, hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya menentang terhadap kewajiban sholat. Tapi kalau dia hatinya tetap mengakui sholat itu wajib, hanya karena malas saja, dia tetap nggak kafir, dia tetap sebagai muslim. Jadi apabila dia mati, tetap dia harus dimandikan jenazahnya, dikafani jenazahnya, disolatkan jenazahnya, dan dikuburkan jenazahnya. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahwa
umat Islam dalam hal meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu terbagi 2. Ada yang kafir, ada yang tetap Islam. Yang kafir apabila dia meninggalkan sholat karena memang hatinya mengingkari kewajiban sholat. Hatinya ingkar, menolak, bahkan menentang kewajiban sholat. Sampai dia berani katakan, apa-apaan itu sholat. Saya menentang, saya menolak, saya mengingkari kewajiban sholat. Saat itu pula dia kafir langsung kafir, langsung murtad, keluar dari agama Islam. Kalau matinya kafir. Fala yugsalu wa la yusalla alaih. Orang yang seperti ini yang menentang kewajiban sholat, yang menolak terhadap perintah sholat, maka apabila mati fala yugsalu, enggak usah dimandiin jenazahnya. Kalau engkau ini nyeta. Lagi gel orai kadinya. Wa yusalla alaih, dan enggak usah disolatkan jenazahnya. Enak aja menentang sholat, pas mati pengen disolatin. Ketika hidupnya menentang sholat kok enak aja kata malaikat. Para jamaah, ini hukum agama tegas. Kalau mau tentang hukum agama silakan, tapi nanti berhadapan dengan Allah. Hati-hati nanti kasih setruk sama Allah nanti. Gak bisa ngomong nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ulama berpendapat kalau ia meninggalkan kewajiban sholat fardu hanya karena malas saja. Jadi hatinya tetap mengakui sholat itu wajib. Hatinya tidak menentang, tidak menolak, tidak mengingkari, mengakui sholat itu wajib. Dia hanya karena malas saja, hanya karena memperturutkan hawa nafsu. Maka orang seperti ini kalau mati tetap matinya sebagai Islam. Gitu. Kira-kira jelas nggak nih? Beda nggak? Beda. Mendingan yang mana? Mendingan jangan dua-duanya. Apalagi yang pertama. Nauzubillah min. Nah itu yang dimaksud man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Itu kata Nabi. Ini hadis ini. Hadis ini sangat populer. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon, kata Nabi. Barang siapa yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, maka sungguh ia kafir dengan nyata apabila hatinya ingkar. Tapi kalau nggak ingkar tetap dia Islam. Cuma walaupun dia tetap Islam, cuma nanti resikonya dia harus dibakar di neraka. Satu waktu dari kewajiban sholat yang kita tinggalkan itu dipenjaranya di neraka. Di sono di akhirat jauh. Dibakarnya di neraka 500 tahun untuk satu waktu ditinggalkan. Satu hari di neraka itu perbandingannya akan terasa seperti hidup 1000 tahun di dunia. Lama sekali. Tinggal dikali 500 tahun kali 1000 tahun, berapa lama kita harus dibakar di neraka? Kuat tidak? Maka nanti mereka nyesel nanti di sana kalau udah dibakar mah. Sekarang mah mereka tertawa biasa-biasa aja, tapi nanti menyesal di sana. Mereka ingin lari dari neraka, nggak bisa. Dijaga malaikat, malaikatnya serem-serem, malaikat Jabaniyah. Sekarang mah mereka nggak merasa berdosa meninggalkan sholat, malah bangga meninggalkan sholat. Nauzubillah min. Awas, hati-hati, kita bakal mati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka dibakar di neraka sakor, ditanya mereka oleh para malaikat, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian dibakar di neraka sakor? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka jujur menjawab, dulu kami ketika di dunia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya suka meninggalkan sholat. Walaupun dia matinya tetap Islam, tetap disiksa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang kedua, tadi kan ada orang meninggalkan salat bi ghairi ujrin. Nah, kalau kita meninggalkan salat bi ghairi ujrin
tanpa adanya ujur, menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, maka al-qada'u fauran, wajib segera mengqada salat yang tertinggalnya. Kalau kita meninggalkan salat tanpa ujur, maka menyegerakan untuk mengqada salat yang tertinggalnya itu wajib. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat biujrin, dengan sebab adanya ujur. Ini sebenarnya yang saya buka ini dari Fathul Mu'in, karena saya udah mutola'ah. Nah, kalau meninggalkan sholat bi'ujrin dengan sebab adanya ujur, maka menyegerakan mengqada sholat yang tertinggalnya itu status hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Sunnah. Ahlan wa salam Pak Depi baru nyampe nih. Mana oleh-olehnya? Capek oleh-olehnya. Ada minyak ya? Luar biasa Pak Depi baru nyampe langsung ke sini. Habis dari hadir di sono Darul Inat di Megamendung Bogor. Luar biasa Pak Depi. Ntar dari sini ngaji lagi ke sono Majlis Zikir Ahayat. Pulang nyampe rumah jam 11. Tahu-tahu pada subuh udah ada di Jakarta, lagi hadir lagi. Luar biasa, ini orang gak ada capeknya nih orang. Capek ya? Oh. Luar biasa Pak Depi. Berkah umurnya berkah. Berkah. Cinta ulama, cinta ilmu, insya Allah berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ajarus shalah, ujur salat yang diterangkan di dalam kitab fikih isnani itu ada dua. Pertama, anisyanu lupa. Yang kedua, an-naumu tidur. Lupa dan tidur ini dua perkara termasuk ujur salat. Contoh, kita benar-benar lupa asli. Bukan lupa rekayasa, bukan lupa pura-pura lupa padahal ingat, bukan. Asli lupa ternyata kita belum sholat isya asli. Nah, berarti kita meninggalkan sholat biujrin dengan sebab ujur. Nah, menyegerakan untuk mengqada sholat isya yang tertinggal tadi itu status hukumnya sunnah. Berbeda kalau meninggalkan sholatnya bi ghairi ujrin, maka menyegerakan mengqada sholat yang tertinggal wajib. Kemudian yang kedua, tidur. Umpama nih kita pulang kerja jam tengah 6 sore, langsung mandi beres wudu, sholat maghrib, habis sholat maghrib makan, beres makan kita istirahat, rileks sambil pegang tasbih, tahu-tahu tasbihnya jatuh. Kenapa tuh? Ketiduran. Nah, tidurnya pules karena siangnya capek. Pas bangun subuh berarti belum sholat apa tuh? Isya. Nah, tapi ini asli sama sekali enggak dengar waktu azan isya dan tidak ada yang bangunkan, berarti orang tersebut meninggalkan sholat biujrin dengan sebab ujur. Maka dalam hal mengqada sholatnya status hukumnya sunnah. Lalu bagaimana kalau umpama kita meninggalkan sholat zuhur bi ghairi ujrin dan meninggalkan sholat asar bi ujrin? Meninggalkan sholat zuhur tanpa ujur, meninggalkan sholat asar adanya ujur. Maka pertanyaannya, mana yang harus didahulukan untuk mengqadanya? Apa qada zuhur dulu, apa qada asar dulu? Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, walaupun mengakibatkan terjadinya tidak tertib dalam melaksanakan sholat fardu, kan kalau tertib zuhur dulu baru itu tertib sesuai dengan susunan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, tapi oleh karena kita meninggalkan zuhurnya bi ghairi ujrin tanpa ujur, sementara meninggalkan asarnya bi ujrin dengan sebab ujur, maka disunahkan kita mendahulukan untuk mengqada salat zuhur
dulu, baru mengqadha salat asar, walaupun nantinya tidak tertib susunan salatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal orang Islam meninggalkan salat lalu kemudian diqadha, berarti dia tetap salat. Cuma dia mengerjakan salat bukan pada waktunya. Bukan pada waktunya. Kalau mengqadha salat kapanpun boleh. Kalau umpama ada yang nanya, banyak pertanyaan kepada saya. Bagaimana kalau umpama ketika dulu masa-masa remaja saya banyak meninggalkan sholat, ya masa-masa SMP atau SMA banyak meninggalkan sholat, daripada sholat fardu 5 waktu, dan saya tidak punya catatannya berapa banyak sholat yang saya tinggalkan. Saya tanya, kalau dikira-kira bisa enggak? Enggak bisa, kebanyakan. Ada nggak kira-kira 10 tahun? Ya ada 10 tahun mah. Ya tinggal dihitung. Setahun 360 hari. Dikali 10 tahun berapa? Ya segitu artinya hasilnya. Dikali 5 waktu. Berapa ribu sholat yang harus qadha tuh? Sholat terus aja. Kayaknya sholat tuh sampai mati. Sampai disolatkan. Sholat terus nggak berhenti-berhenti. Iya. Sholat terus sampai disolatkan berarti ya. Lalu bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya, lakukan. Setiap kali kita melaksanakan sholat fardu hari ini, lakukan setelah itu qadha untuk yang lalu. Contoh, hari ini kita sholat subuh. Beres sholat subuh kita biasa wiridan, berdoa. Beres berdoa kita sholat subuh lagi untuk qadha yang lalu tanpa catatan. Zuhur demikian pula lakukan. Asar demikian pula lakukan. Maghrib, isya dan seterusnya lakukan seperti itu tiap hari sampai mati. Itu cara mengqadhanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap itu hutang kepada Allah. Kita punya hutang kepada manusia aja wajib dibayar. Kita meninggalkan sholat itu hutang kepada Allah, wajib dibayar. Nah, kalau nggak dibayar nanti oleh Allah diajab nanti. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang mengqadha salat aja itu masih dapat siksaan. Apalagi yang tidak salat sama sekali. Nih, Rasulullah bersabda, "Lailata usriyabi," sedikit lagi, "Lailata usriyabi ila samai ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usihim patasilu dimagum kanahril azim yaquluna ya wailah wa ya suburah faqultu li Jibril alaihi salam ya Jibril man haula'i qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha." Nah, ini percakapan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Pada malam aku diisrokan, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab, aku melihat kumpulan manusia yang begitu banyak tiada terhitung, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yudrabuna ala ru'usihim, mereka semuanya kepalanya sedang dipukul-pukul dengan gada. Itu gada datang sendiri, mukul-mukulin kepala mereka sampai kepalanya hancur. Patasilu dimagumkan naril ajim, maka lalu mereka poloknya keluar mengalir bagaikan sungai yang besar, dan mereka kesakitan ketika dipukul. Ya wailah wa ya suburuh, aduhai celaka, aduhai sengsara, aduhai menderita, ampun, ampun. Tapi nggak ada ampun di sana. Terus dipukul walaupun udah hancur, dibaguskan lagi, dipukul lagi, dibaguskan lagi, dipukul. Itu ajab dari Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah ajab Allah itu keras. Jangan main-main dengan ajab Allah. Enggak usah menentang ajab Allah. Kita dikasih sakit aja sama Allah, sakit bengek seminggu, enggak enak. Siapa yang ngasih sakit bengek? Allah.
Kita sakit apapun itu dari Allah. Allah Maha berkehendak. Masya Allah, dipukul-pukul, kepalanya hancur, polonya keluar mengalir bagaikan sungai besar. Mereka kesakitan, menderita, menyesal. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang aku lihat? Kepala mereka sedang dipukul-pukul dengan gada sampai hancur, polonya keluar mengalir bagaikan sungai besar. Qala, malaikat Jibril menjawab, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Itu adalah gambaran ajab Allah bagi umatmu yang ketika di alam dunia mereka suka mengerjakan sholat bukan pada waktunya, alias dikodo. Segitu teh sholat hanya karena dikodo masih dipukul kepalanya. Apalagi sama sekali meninggalkan sholat. Apalagi meninggalkan sholatnya menentang kewajiban sholat. Itu tadi udah dibahas, matinya kafir. Kita berpikir pakai logika sehat. Kalau kita menentang perintah sholat, diakui tidak diakui, sadar nggak sadar kita ngomong, itu sebenarnya kita menentang Allah. Menentang Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita mata, telinga, mulut, kaki, tangan, sehingga kita bisa bekerja. Kita menentang Allah. Kok bisa-bisanya ya menentang Allah? Kenapa saya katakan menentang Allah? Karena sholat adalah perintah Allah. Menentang perintahnya sama dengan menentang kepada yang memerintahnya. Kira-kira jelas enggak nih? Apa saya perlu marah nih? Saya kalau udah menerangkan agama begini, harus tegas emang. Gitu. Tapi bukan marah, bukan. Tegas, biar jelas gitu ya. Setuju nggak kira-kira? Daripada saya nanti menerangkan yang ngantuk, nanti ngomongnya capruk saya. Ya begitulah. Memang begini karakternya seperti ini. Tapi ini demi kebenaran. Demi kebenaran. Dasarnya sayang. Kalau nggak saya ngapain ngomong capek-capek? Berapa sih saya dibayarnya? Capek-capek saya. Karena sayang. Sayang bukan apa-apa, sayang. Daripada nanti nyesal di akhirat. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami orang-orang yang selalu istiqomah mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.